Shalom, selamat pagi semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita kesempatan yang luar biasa. Saudara, tiap kali kita berkumpul seperti ini, itu ada 3 hal yang pasti terjadi. Nah, sebelum kita belajar temanya sukseskah, apakah sebenarnya ukuran sebuah kesuksesan? Sebelum kita belajar itu, saya mulai dengan 3 hal ini dulu. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, pasti timbul sesuatu yang menggerakkan motivasi kita. Saya ulangi lagi, tiap kali kita mendengar firman Tuhan, itu pasti ada sesuatu yang menggerakkan motivasi kita. Betul? Contoh, kalau kita mendengar khotbah dari Lukas pasal 7, bagaimana iman perwira tentara Romawi di Kapernaum. Masih ingat? Hebat gak imannya? Saya percaya, nah ini kelompok pertama. Kalau kita mendengar khotbah Lukas 7 ayat 1 sampai 10, pasti iman ini bangkit, saudara. Karena perwira ini dahsyat. Dia minta Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Tuhan Yesus datang karena Tuhan Yesus gak pernah menolak orang. Sudah dekat rumahnya, ditolak atau diterima? Ditolak, tapi diterima. Loh, kok nggak ada yang ngamen? Ditolak tapi diterima. Loh, ya atau tidak? Coba mikir dulu. Bagaimana mungkin ditolak kok diterima? Ini yang kita harus tahu. Maka itu waktu kita dengar khotbah ini, motivasi kita pasti bangkit. Ini orang hebat. Sampai Tuhan Yesus sendiri pun berkata kepada orang banyak, iman sebesar ini belum pernah aku temukan di antara orang Israel sekalipun. Hebat. Motivasi kita timbul. Tuhan Yesus mendoakan, tumpang tangan, mengusir penyakitnya? Tidak. Tapi sembuh atau tidak? Sembuh. Nah, 3 hal akan muncul. Yang pertama, iman kita jadi kuat. Tuhan, aku ingin punya iman itu. Tapi maaf, untuk anggota keluarga kita dulu. Kan ya? Kira-kira ya atau tidak? Apalagi kalau ada anggota keluarga kita, entah anak kita, mama kita, kemenakan kita, kakak kita, adik kita, papa kita misalnya, yang sakit parah, mendengar khotbah Lukas 7 jadi semangat. Betul? Nah, motivasi ini motivasi yang salah. Loh, kok salah? Perwira Roma ini beriman kepada Tuhan Yesus bukan untuk dia, bukan untuk keluarganya, tapi untuk budaknya yang sakit. Masih ingat Lukas menulis sakitnya cuma pilek, flu. Ayo, sakit apa coba? Sudah mau mati. Ayo, kira-kira kalau zaman ini sakit apa? Kanker, apalagi hepatitis yang sudah parah. Maaf ya, ini cuma ngomong saja, jangan tersinggung. Karena pertanyaannya, sukseskah? Kalau saudara kenal majikan Kristen yang begitu cinta Tuhan, maaf, saya cuma ngomong, jangan ada yang tersinggung. Tiba-tiba pembantu kesayangan kita divonis dokter, nggak ada harapan. Sama nggak dengan si budak perwira ini, nggak ada harapan juga. Kira-kira majikan Kristen itu buat apa kepada pembantu ini yang dihargai juga? Ayo, umum lah, umum. Saya kan nggak tanya tentang saudara masing-masing, kan tidak, maaf. Ayo, ya jangan bilang pulang dulu. Paling ini gaji 6 bulan. Itu yang nggak pelit. Yang majikan pelit, ini gaji 2 bulan. Mas, apa BPJS? Oke. Saudara, ini fakta. Mungkin ada di antara teman-teman saudara yang majikannya cinta Tuhan, pembantu kesayangan sakit dan diperjuangkan luar biasa. Bisa ada, bukan? Tapi umumnya diperjuangkan atau tidak? Tidak. Nah,
Maka itu yang pertama ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, motivasi iman kita, motivasi kita muncul yang ke arah mana? Selalu tanyakan. Ikut seminar-seminar tentang keuangan, tentang finansial, banyak nggak akhir-akhir ini? Ya, bahkan beberapa hari ini puasa Lebaran, ada dari tanggal 20 berapa saya lupa. Pendeta ini katakan, hadirilah ibadah yang akan membebaskan saudara dari hutang. Wih, keren betul. Itu jadi viral di sosial media hari-hari ini. Pendeta perempuan yang khotbah. Sampai ada yang nulis, wah, seharusnya Jokowi dan Ibu Sri Mulyani datang supaya Indonesia bebas hutang. Karena ada kuasa khusus untuk bebaskan hutang. Maaf. Nah, saya nggak bisa terima hal seperti itu. Kenapa? Yang pakai duit kita, masa Tuhan yang suruh bayar? Mana cenglinya? Lo betul nggak? Mana cengli itu apa ya? Mana logiknya? Mana apa aturannya? Yang pakai duit kita, kok Tuhan Yesus suruh bayar? Oh, itu aja utang bareng-bareng yuk. Terus kita doa. Kira-kira mau nggak? Kalau kita bisa punya utang, didoakan lunas. Mau aja. Saudara, maka itu setiap kali kita dengar firman Tuhan, muncul apa untuk motivasi ini? Nah, itu ada 3 hal. Untuk aku, untuk orang lain, dan untuk Tuhan. Nah, jangan jawab lewat mulut kita. Kalau saya tanya ini, mari kita lihat dengan jujur hati kita masing-masing. Sukseskah? Ini pertanyaan, ya. Kalau dalam tata bahasa, ini kalimat ambigu. Tahu kata ambigu? Ambigu itu ada sebuah kalimat dalam bahasa apa saja di dunia ada ambigu. Artinya yang tidak perlu jawaban, karena pertanyaannya pun membingungkan. Sukseskah? Siapa yang dimaksud sukses? Oke, sebelum kita bicara itu, kita bicara tentang kata sukses. Itu apa? Saya minta 3 orang menjawab dulu. Menurut saudara, sukses itu apa? Kayak nggak pernah sukses semua ini orang. 3 orang jawab. Enggak, jangan takut salah. Sukses itu apa? Ya. Tunggu dulu, ada yang katakan. Ya, itu rohani sekali. Sukses bagi kita kalau kita sudah berbuat untuk Tuhan, luar biasa. Kedua, siapa mau jawab? Ya, di belakang. Sukses kalau jadi pendeta. Ini nyindir betul ini. Sukses itu kalau jadi pendeta. Oke. Ada yang setuju nggak? Tunggu dulu, ada yang setuju nggak? Setuju saya. Sekarang ini banyak pendeta kaya raya. Cuma ini saya pakai bahasa Jawa ya, bondo abab sugih. Nanti yang tidak Jawa saya terangkan. Bondo itu modal, abab itu cuap-cuap, sugih itu kaya. Betul tidak? Zaman sekarang pajak makin tinggi, cari usaha susah. Jadi pendeta paling enak. Apalagi yang bisa pintar ngomong, suka ngelucu, pasti diundang kiri kanan. Betul? Nah, oke, yang ketiga, silakan. Sukses apa? Sukses itu yakin kita akan masuk surga. Kita yakin akan masuk surga. Kurang tepat. Ada lagi ya? Sukses itu apa yang kita ditugaskan, kita melakukan dengan benar dan sesuai apa yang kita mau. Ya, sukses itu adalah kalau kita diberi tugas dan kita lakukan dengan benar seperti yang tugaskan mau. Oke. Ya, jadi Sukses menurut kamus. Kamus, wah ini harus, kalau kamus harus pakai mikrofon Pak. Ini untuk kamus, jadi yang paling benar dong. Ayo. Kamus, menurut kamus. Sederhana aja Pak. Oh nggak apa-apa, apa itu sukses? Kamus KBBI. Ya, kamus besar bahasa Indonesia. Hebat sekali, sampai ada kamusnya di handphonenya. Ya apa? Berhasil. Bacakan. Gimana sukses itu menurut kamus besar bahasa Indonesia? Ya, ayo, sudah. Ya. Sukses A berhasil, B beruntung. Itu menurut kamus KBBI. Oh, cuma kata itu aja ya, berhasil dan beruntung. Oke, semuanya betul, tapi juga salah.
sukses menurut Tuhan itu beda dengan sukses menurut manusia. Setuju nggak saya katakan ini? Dengar baik-baik. Sukses menurut Tuhan itu beda jauh dengan sukses menurut manusia, menurut pendapat umum. Sukses buat pendapat umum kalau sudah mapan, rumahnya cukup untuk keluarganya, bisa lebih dari semua yang dimakan dan minum, bisa jalan-jalan luar negeri, bisa beli ini, nggak terlalu semuanya. Oke, itu buat dunia. Tapi sukses buat Tuhan, kita buka Kejadian 12. Oh, nggak ada ayat di situ ya. Ayat 1 dan 2. Disinilah kita melihat luar biasa. Ya, Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Tadi yang bawa mikrofon tolong bacakan, karena di layar nggak ada Alkitab, saya juga tidak bawa Alkitab. Ya, mikrofon. Ayat 1 dan 2, tapi pelan-pelan. Oh ya, Pak siapa tadi? Pak David ya. Pak siapa yang nyanyi tadi? Rudi. Lo yang nyanyi tadi siapa? Yang nyanyi tadi siapa? Saya. Oh Rudi. Kok saya dengar David? Maaf. Oke, Pak Rudi baca. Pelan-pelan ya, satu ayat kita mau dengar. Ini sukses yang menurut Tuhan. Kejadian 12 Ayat 1. ayat 1. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. 2. Ya, lanjut dulu. Ya, lanjut ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Nah, mulai dari sini pelan-pelan. Pelan-pelan, Pak Rudi, mulai dari sini. Sukses itu menurut Tuhan ketika saudara dan saya keluar dari zona nyaman. Kok cuma 3 yang ngomong? Abraham dipanggil keluar dari zona nyaman enggak? Sudah mapan dia, bisnis jalan. Tiba-tiba Tuhan panggil, tinggalkan. Terus setelah Abraham nurut, aku jadikan kamu apa tadi, bangsa yang besar. Nah, ini sukses, jadi besar. Lanjut. Dan memberkati engkau. Nah, karena diberkati oleh Tuhan. Terus Serta membuat namamu masyhur. luar biasa, jadi terkenal karena Tuhan. Lanjut. Dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ujungnya ke situ. Jadi berkat. Saudara, kita pelan-pelan akan melihat kata sukses dari hidup Abraham. Kenapa? Karena dia kan tokoh iman. Betul tidak? Dari dialah lahir Tuhan Yesus, bangsa baru yang Tuhan buat. Karena Tuhan Yesus kita semua diselamatkan sampai hari ini. Berarti semua cara hidup kita tidak boleh keluar dari pola Abraham yang menjadi Abraham. Jadi tidak ada contoh kesuksesan sehebat Abraham yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya akan gabung kalimat pertama dan kalimat terakhir dari 2 ayat ini. Yang pertama, siapa yang sudah keluar dari zona nyaman? Sebelum kita tinggalkan zona nyaman kita, jangan ngomong sukses. Lalu yang ujung kalimat terakhir ayat 2, kapan kita jadi berkat? Betul ya? Jadi 2 ini akan menjepit untuk jadi lebih sempit fokus sukses itu apa. Yang pertama, tinggalkan zona nyaman. Saya beri kesaksian. Saya kenal seorang pengusaha di Makassar. Namanya tanya saya nggak boleh sebut, ini akan didengar oleh umum, karena ini rekaman. Masih muda, umurnya baru 40-an awal. Dia punya perusahaan yang diwariskan dari mertuanya. Nah, mertuanya punya berapa anak, tapi karena salah satu menantu ini takut Tuhan dan mertuanya lihat. Sebelum papa mertuanya meninggal, dia pesan dan dia beritahu kepada anak-anaknya, jangan ada yang cemburu dan iri hati kalau papa berikan perusahaan ini kepada salah satu mantu ini. Tuhan berkati luar biasa. Pegang apa saja bisnisnya, Tuhan berkati.
Dan ada beberapa orang dari kota-kota lain mengajak dia untuk jadi rekanan bisnis. Dia hebat. 3 tahun lalu dia mikir begini, kenapa Tuhan memberkati saya? Saya pegang apa saja. Jadi ada orang telepon, pegangnya ini untuk Makassar, pegangnya untuk Makassar. Dia pikir tadinya nggak mampu. Loh, kok dia mampu? Nah, ini suami istri yang kompak sekali. Suatu kali 3 tahun lalu dia tuh mikir begini, semua yang kukerjakan ternyata Tuhan nggak dapat 100%. Karena ini milik mertuanya dan milik orang. Walaupun dia punya hak dividennya itu. 3 tahun yang lalu bersama istrinya dia berdoa begini, Tuhan, diizinkan nggak kalau kami akan buka bisnis baru? Dan kenapa suara berubah? Baterai habis. Tes. Tuhan, kami akan mulai. Dengar, tes 1 2. Ya. Tuhan, kami akan mulai bisnis baru. Dan 100% keuntungan. Ya, setelah cash flow-nya dibagi, kok nggak kurang? Dengar yang di belakangnya. Setelah keuntungan apa itu dibagi untuk menjalankan perusahaan semuanya. Pokoknya 100% ini untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami tidak ambil 1 rupiah pun. Maka Tuhan berikan mereka 1 perusahaan baru yang mereka kelola sendiri. Belum setahun, untung perusahaan ini jauh lebih besar dari yang sudah dikerjakan sebelumnya. Ketika mereka lihat keuntungan begitu besar, istrinya doa gini, Tuhan tolong kami supaya tidak tergoda. Karena betul-betul mereka kaget, kenapa bisa begitu besar untung ini? Nah, mereka sadar karena ini perusahaan milik Tuhan. Mereka berani tinggalkan zona nyaman. Nah, ini sukses karena yang untung adalah Tuhan. Amin. Yang untung adalah Tuhan. Betul-betul sampai hari ini mereka sampai kebingungan. Wih, bisa luar biasa. Maka itu dia cerita ke banyak teman pengusaha. Mulai dengan itu. Di ruangan ini ada juga. Kalau dilihat bisnisnya, orang Jawa bilang nggak bejaji. Bahasa Indonesia nggak bejaji. Enggak prospek, betul. Pak Anang ini orang Lampung bisa bahasa Jawa juga ini. Enggak prospek. Tapi suatu hari tes tuh lebih bagus seperti saya. Kenapa dia bunyi sendiri, tadi mati sendiri. Nah, suatu hari ketika dia melihat pekerjaan Tuhan begitu banyak membutuhkan, maka dia ambil putusan. Tuhan, aku manajer, Tuhan direktur. Sederhana kata-kata itu. Dan dalam waktu yang singkat Tuhan angkat perusahaan yang gak berjanji tadi itu jadi perusahaan besar. Bahkan 2 hari yang lalu dia telepon saya. Kalau saudara mendengar kata tema, bacanya Temasek atau Temasek yang perusahaan Singapura? Apa bacanya apa? Temasek. Mengajak dia perusahaannya kerjasama. Nah, kira-kira kalau Temasek milik perusahaan milik pemerintah Singapura atas nama adik Perdana Menteri ngajak perusahaan kerjasama, kira-kira besar atau kecil? Tapi dia bingung. Dia berdoa, Tuhan diterima atau tidak? Bayangkan. Jawabannya apa? Jawabannya dia beli bukunya Ahok. Nah, pas dia beli, Ahok kirim. Ternyata Ahok itu luar biasa. Semua buku yang dibeli oleh bangsa Indonesia, dia beri tanda tangan dan kata-kata khusus. Waktu dia bingung diterima atau tidak Temasek ini, nggak ada jawaban karena dia nggak sejahtera. Nah,
Ayo logikanya. Kalau saudara secara umum bisnismen, diterima nggak? Terima. Ini perusahaan software Nafit terkenal. Tapi Roh Kudus memberikan sesuatu alarm. Jawabannya ketika dia terima bukunya Ahok menuliskan, nama baik jauh lebih penting daripada kekayaan dan macam-macam lagi. Dan mungkin buat kita itu ayat yang biasa dari Amsal. Tapi buat suara kita ini, itu suara Tuhan untuk tidak terima. Biar Tuhan saja yang memilikinya. Meninggalkan zona nyaman. Yang ketiga saya beri contoh, dan pasti saudara-saudara kenal orang ini. Dan kalau ini namanya saya boleh sebut karena saya sudah pernah minta izin. Bapak Insinyur Bernard Nyoto Raharjo. Betul? Orang lama di Volkos. Saya kenal baik. Justru istrinya Pak Bernard itu yang membuat saya bisa menikah. Aneh bukan? Karena dia Eliezer saya. Kami menikah tahun 92. Nah, Ibu Linda Bernard ini dapat pernyataan 1 November tahun 86. Saya nggak lupa. 1 November 86, Ibu Linda ini dapat pernyataan Tuhan. Dia mengatakan, Den, jodohmu sudah ada. Saya nggak mau menikah kok, Ji, saya bilang begitu. Lihat aja, itu orangnya. Waktu itu kami sama-sama ke Israel. Itu pertama kali saya ke Israel. Padahal dia baru kenal. Waktu itu saya juga kenal dengan istri saya sekarang ini, tapi kami nggak ada hubungan apa-apa. Karena dia pun berkeputusan tidak menikah. Nah, saya pun berkeputusan tidak menikah. Karena pelayanan yang saya kerjakan ini sangat-sangat menghabiskan duit. Nah, saya ngerti siapa mau jadi istri yang suaminya kurang duit terus. Maka itu saya beritahu kepada anak-anak, kok begini lagi, kenapa ini? Kepada pemuda-pemuda, saya punya resep hebat. Kalau yang sudah menikah nggak boleh dengar, lanjut saja. Ini yang belum menikah. Kalau saudara mau menikah, carilah istri yang mau diajak miskin, pasti panjang umur. Belum tentu, kok belum tentu gimana? Yang mau kok. Nah, istri saya ini. Saya ini pakai prinsip hidup itu terima kasih. Ngerti nggak kata terima kasih? Kalau orang yang pakai prinsip hidup terima kasih, nggak pernah punya tabungan karena habis diterima dikasih. Loh kok nggak amin? Nah, saya pakai prinsip itu, maka itu saya takut menikah. Maaf saya cerita, saya nggak pernah takut kekurangan. Nah, Ibu Linda ini yang dapat pernyataan pertama, tapi saya tolak karena saya nggak ingin menikah. Tahun 90 akhir dan 90 awal, nyimbang dikit ya, ada 6 orang lain lagi yang tahu saya dan tahu calon istri saya. Tapi 6 orang ini gak saling kenal. Tiba-tiba 6 orang ini masing-masing berkata kepada saya, dan 6 orang ini tinggal di 4 negara yang berbeda. Bayangkan. Maka itu kalau saya cerita ini, bilang, kok bisa Tuhan bicara kepada saya untuk menikah sampai pakai 7 orang. Bukan saya sombong, karena Tuhan tahu saya nggak mau menikah. Nah, yang terakhir, Pak Yusak Cipto. Dalam perjalanan kami pelayanan ke Banjarmasin, saya bilang, saya bilang, Om Yusak, bisa nggak Tuhan nggak bicara kepada seseorang, tapi Tuhan bicara pada 7 orang yang lain? Tentang apa? Dia kalau ngomongin saya pakai bahasa Jawa. Tentang apa? Ya tentang saya. Kenapa? Om kan tahu saya tuh nggak mau menikah. Terus ini di pesawat ini menuju dari Jakarta menuju ke Banjarmasin. Ternyata ada 7 orang Om yang nggak saling kenal, yang memberitahu saya harus menikah dengan 1 orang. Di pesawat, tato bisa itu pakai telunjuknya jendul kepala saya. Dasar kowe Den. Loh, kenapa? Karena Om bisa tahu. Sebelum kamu cabut kata-katamu untuk kamu tidak mau menikah, Tuhan tidak akan bicara kepada kamu. Maka itu sampai 7 orang Tuhan bicara karena kamu keras. Kaget. Di pesawat sebelum landing Banjarmasin, itu tahun 91 awal, Om Yusak doakan saya. Dia tumpang tangan, dia cabut kata-kata saya nggak mau menikah. Di situ saya baru mengerti. Nah, saya kembali ke Pak Bernard.
Jadi saya dengan keluarga Pak Bernard Nyotarjo dekat sekali. Pak Bernard ini pengusaha kontraktor, atau dia dosen Petra juga. Begini prinsipnya, satu kali pergi dengan saya satu tim, kami pelayanan ke desa di daerah Nganjuk, Jawa Timur. Tiba-tiba ada cerita dari pendeta itu tentang kebutuhan pelayanan. Terus dia ngomong, Den, kok engkau ceritanya demen kok, ini cara engkau hidup, gimana kok? Tadi kan kita dengar gereja ini perlu begini. Buat engkau, dia bilang, setiap kali engkau dengar ada pekerjaan Tuhan butuh sesuatu, maka engkau anggap itu proyek Tuhan yang harus engkau kerjakan. Seperti banyak proyek pergudangan, perkantoran yang kau bangun. Memang Pak Bernard begitu kerjanya, pemborong-pemborong itu. Terus gimana kok? Nah, kalau pulang dari sini dan engkau dapat proyek, maka proyek itu seluruh keuntungannya harus untuk proyeknya Tuhan yang kau dengar hari ini. Oh iya? Jadi gimana? Nah, waktu itu saya belum pindah ke Papua, itu tahun 80-an. Tiap Kamis pagi ada doa di kantornya di Jalan Pendang Sari K11. Di situ tahun-tahun 80-an. Nah, saya tahu betul 2 hari kemudian Pak Bernard dapat proyek untuk bangun pergudangan. Begitu untung, ternyata lebih dari yang Tuhan minta untuk desa itu. Maka dia bagi-bagi. Dan sampai hari ini Pak Bernard masih melakukan itu. Tiap kali dengar ada pekerjaan Tuhan butuh sesuatu, tapi dia bilang harus saya dengar sendiri. Saya nggak mau karena kata orang, itu imannya dia. Dan kita semua tahu bagaimana hidup Pak Bernard, kan? Integritasnya luar biasa. Karena itu dia tinggalkan zona nyamannya. Dia mendengar apa yang Tuhan suruh dia kerjakan. Tanya kalau saudara ketemu. Saya sudah cerita tentang dia di banyak tempat. Nah, ini yang kita harus tahu. Logikanya begini. Siapa yang percaya dan siapa yang tidak percaya bahwa di surga itu nggak ada duit 1 peser pun. Yang tidak percaya siapa? Enggak tahu dong, saya tanya kok. Di surga itu nggak ada duit. Betul? Yang lain gimana? Awas, nggak boleh diam-diam, nggak boleh belangko. Betul? Surga nggak ada duit. Nah, maka itu kalau perlu duit jangan minta ke surga. Tuhan bingung, dari mana aku bisa kirim kamu? Loh, berarti baru percaya ini sekarang. Maka itu papa-papa, mama-mama sangat salah. Kalau anak kita, Pak, beliin sepeda dong. Ya doa dong, minta ke Tuhan. Itu ngawur itu. Di surga nggak ada toko sepeda, tahu? Kok anak minta sepeda suruh minta doa? Salah. Harusnya begini, papa mama ngajar. Kalau kamu pingin sepeda, ayo hemat. Nabung. Uang jajanmu dikurangi, papa juga hemat. Nah, itu baru realita. Kalau kita ngajarin salah, maka sampai gede anak itu juga salah. Dikit-dikit minta Tuhan, dikit-dikit minta Tuhan. Lu di sana gak ada duit, mau kirim bagaimana aku ke kamu? Setuju nggak? Nah, jadi duitnya ada di mana? Loh, kok pura-pura nggak tahu? Awas dosa pura-pura. Jadi duitnya ada di mana? Di tabungan kita masing-masing. Susah bener jawab gitu aja. Nggak minta nggak, Tuhan nggak pernah minta duit kita kok. Ngerti? Nah, jadi konsepnya begini. Semua pekerjaan Tuhan dan hidup ini butuh duit atau tidak. Nah, maka itu kenapa ada hukum. Memberi akan diberi. Tapi motivasi, lagi sekali, motivasi. Jangan sekali-kali kita memberi karena motivasi aku dapat balik. Salah. Termasuk mengembalikan perpuluhan. Kalau motivasi kita mengembalikan perpuluhan dengan 2 hal ini, supaya aku diberkati karena itu janji Tuhan,
Dan kedua, supaya aku jangan terkutuk salah besar. Lebih baik nggak usah mengembalikan, karena motivasi kita salah. Setuju ya? Nah, inilah 3 contoh pengusaha yang saya baru sebutkan, bahwa mereka rela meninggalkan zona nyamannya dan diberkati, maka itu mereka bisa jadi berkat. Coba baru dibaca lagi ayat 2. Oh, mana mikrofonnya? Coba baru lihat ayat 2, ini penting sekali. Ya, membuat namamu masyhur. Keren betul. Ini kekecilan Yohanes ya, tidak apa-apa dah. Nah, ya silakan. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Ya. Dan engkau akan menjadi berkat. Setelah diberkati harus menjadi berkat. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya mengatakan kalimat yang banyak orang tidak setuju, khususnya hamba-hamba Tuhan. Begini, setiap kali kita mendengar ada orang bersaksi, biasanya di full gospel pasti ada kesaksian, kan? Bahkan tidak sedikit pendeta juga bersaksi, kami dapat berkat, saya diberkati apartemen baru, saya diberkati, ada orang kasih saya cincin berlian, ada orang kasih saya mobil, dan banyak saya begitu. Menurut Kejadian 2 ayat 12, semua kesaksian diberkati harus ada ujungnya. Dibagi ke siapa? Ya kok enggak amin? Kalau saudara suka bersaksi aku diberkati, tapi mampet, enggak pernah ada ujungnya kemana. Suatu kali saya dengar hamba Tuhan bersaksi, dia sudah punya 4 apartemen. Suatu kali saya ikut kebaktiannya, dia bersaksi, Tuhan luar biasa, saya sudah punya 4 apartemen, ada orang yang kasih lagi. Ya udah, saya kasih ke mertua saya. Nah itu kan dari saya untuk saya. Ngerti nggak konsep ini, saudara? Ini kebenaran yang kita harus miliki. Oke, satu persatu dulu supaya kita jangan salah ngerti. Siapkan 2 Petrus 1 mulai ayat yang ke-5. Ya, siapkan dulu. Nanti dibaca, tapi saya mau ngomong ini. Kalau sampai hari ini saudara berkata berkat Tuhan itu adalah materi, adalah benda, adalah uang, itu 1.000.000% salah. Loh, apa itu? Nah, ini dia. Hampir semua pengkhotbah kalau bicara berkat Tuhan pasti ujungnya, wih mobilnya baru, wih rumahnya dari Lebak Bulus bisa pindah ke Pondok Indah itu misalnya, wih kerjaannya salah. Catat supaya saudara tahu, yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada urusan dengan uang. Segala sesuatu yang masih ada urusan dengan uang itu bukan berkat Tuhan, itu hukum alam. Loh, setuju tidak? Nah, saya menemukan dalam hidup ini ada 3 resep untuk jadi kaya tanpa bertobat. Wah, enak bukan? Loh, kok nggak amin pura-pura? Ayo, pura-pura. Saya menemukan dalam hidup ini, Papa yang ngajari saya, Papa di surga. Nggak usah berdoa, salah. Nggak usah mengembalikan perpuluhan, nggak usah bertuhan. Maaf, saya mau buktikan. Sekarang Tiongkok adalah satu-satunya negara yang ekonominya paling hebat. Betul tidak? Mereka bertuhan tidak? Bahkan akhir Juni yang lalu Presiden Xi Jinping membuat undang-undang baru. Karena ketika kekristenan luar biasa di Tiongkok mulai tercium, begini aturan baru. Semua anggota Politbiro, tahu ya, anggota Partai Komunis dan pejabat negara Tiongkok tidak boleh ada yang beragama apapun. Itu undang-undang negara. Begitu anggota Politbiro dan pejabat negara Tiongkok ketahuan beragama, langsung pecat.
bukti mereka makin benci Tuhan, makin kaya. Loh, betul atau tidak? Maka itu jangan bicara kekayaan dengan Tuhan, nggak ada hubungan. Mau tahu buktinya? Matius 6:24. Sebelum kita enggak usah dibuka, saya bacakan kasih saudara ingat. Matius 6:24 begitu tegas Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Ingat toh? Siapa dua tuan itu? Mamon dan Yesus dan Tuhan. Maka itu jangan digabung, dua hal ini nggak pernah ketemu mereka. Karena dengan tegas Tuhan berkata, kalau kamu tidak memilih, berarti kamu akan setia pada yang satu dan benci yang lain. Pakai kata setia dan benci. Masih ingat ya? Matius 6:24. Jadi kita nggak bisa gabungkan mamon, uang, materi, kekayaan dengan Tuhan. Nggak ada hubungan sama sekali. Catat supaya dibagikan ke teman-teman yang kaya tanpa Tuhan. 3 hal. Silakan catat, nggak berdosa, nggak pasti bilang nggak percaya. 1, tiba-tiba dapat warisan. Loh, kok nggak amin pura-pura? Ayo kalau tiba-tiba dapat warisan kaya nggak? Kaya. Saudara cari di Google nama Indra Tamang. Biasa Indra, biasa Tamang, Tamang. Ini orang Nepal, Buddha. Sekarang dia termasuk salah satu orang terkaya di Amerika. Kok bisa? Nah, dia dapat warisan. Tahun 70-an, waktu dia masih umur 19 tahun, dia kerja di satu-satunya hotel di Nepal, di Kathmandu. Nah, tahun itu ada kakak beradik orang Hollywood buat film tentang Nepal. 6 bulan, nah tiap pagi Indra ini pelayan hotel itu. Rupanya Indra ini anak muda bisa bawa diri. Disayanglah oleh 2 kakak beradik, saya lupa siapa namanya, tapi saudara cari Indra Tamang. Ringkas cerita, film selesai, 2 orang ini nguruskan visa untuk Indra dibawa ke Amerika. Ternyata Indra ini orang hebat, cepat pintar bahasa Inggris. Ternyata dia punya hobi fotografi, disekolahkan perfilman, sehingga 2 orang ini kalau ke negara manapun Indra diajak sebagai fotografernya, dia bisa membuat film. Suatu hari, satu persatu kakak beradik ini meninggal. Selesai acara pemakaman yang terakhir, maka surat wasiat dibuka. Semua kekayaannya, ada properti, perumahan mewah, perhiasan-perhiasan, lukisan-lukisan antik, barang-barang antik, perusahaan yang lain jatuh ke tangan Indra. Karena mereka nggak menikah dan nggak punya anak. Dia terkenal itu tahun 2000 berapa saya lupa. Jangan ada nggak ketemu di Google Indra Tamang. Nah, inilah cara kaya tanpa Tuhan, dapat warisan. Setuju? Kedua, rajinlah. Betul-betul rajin. Kurangi jam tidur, terus cari duit. Nah, pura-pura aja nggak amin ini. Betul? Karena itu hukum alam. Loh, betul tidak? Orang rajin tetap berdosa, pasti sukses. Karena itu hukum alam. Maka itu jangan melibatkan Tuhan tentang harta benda. Beda. Sudah rajin, jam tidur kurang terus karena uang terus. Yang terakhir ini lengkapi, pelitlah. Loh, kok nggak percaya? Betul? Lo setuju nggak hukum ini? Lo jawab gitu loh. Saya jawab yang jujur. Betul tidak hukum ini? Nah, maka itu bisa kaya tanpa Tuhan. Orang pelit itu kalau makan ikan selalu cari kepalanya. Beli kepalanya di sup 3 hari, kuahnya dimakan. Hari keempat baru dadalannya. Dan orang seperti ini jangan pelihara kucing, kucingnya mati. Betul? Nah, saudara, ini loh yang saya temukan. Mengapa hanya Tuhan Yesus di dunia ini, tidak ada manusia lain yang pernah berkata, orang kaya susah masuk surga.
Itu kan nggak enak sekali kata-kata itu. Masih ingat firman itu? Kalau lupa saya tunjukkan di terakhir. Maka itu jangan pengen kaya, saudara, susah ke surga. Mau nggak percaya? Amin, betul. Maka itu pengkhotbah yang jahat hanya menantang orang sukses, berhasil, diberkati. Itu membuat orang cepat masuk neraka. Serius sahabat. Jadi jangan berkata berkat itu dengan materi. Tidak. 2 Petrus ya. Ayat 5, Yohanes ayat 5. Coba semuanya lihat ya, ayat 5. Saya akan bacakan dan maaf ya Pak Rudi, karena saya akan baca pelan-pelan mulai ayat 5. Stop. Oh, turun berarti ayat 3. Saya Oh iya betul ayat 5. Maaf ayat 5 ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Ini kalimat serius. Di dalam tata bahasa 4 kata ini nggak boleh digabung karena artinya sama. Coba, harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nanti ini kan kelebihan, lucu atau tidak? Tapi mengapa Petrus meyakinkan gereja bahwa saudara dan saya harus dengan sungguh-sungguh berusaha? Apa? Bukan menjadi kaya. Tunggu dulu. Menambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan. Nah, stop dulu. Kenapa harus iman dulu? Karena semuanya kan dimulai dari iman. Betul tidak? Tanpa iman bagaimana kita bisa jadi anak Tuhan? Karena kita nggak pernah lihat Tuhan kita. Karena iman kita percaya bahwa darah Yesus masih berkuasa sampai hari ini. Nah, secara logika sudah kering lama itu darah 2000 tahun yang lalu. Waktu saya lama di Jerman, saya ketemu orang Taiwan yang sangat ateis, bukan cuma komunis, ateis, perempuan. Dia tahu saya pendeta. Wah, dia meledek habis-habisan khusus tentang darah ini. Kamu tuh dibohongin oleh agama itu. Cobalah pakai logika. Misalnya ngomong aja 1/4 tetes darah Yesus untuk 1 orang. Nah, darah manusia yang total paling banyak berapa? 5 liter. Kalikan. Habis nggak itu dibagi? Ayo, kalau saya dengar itu masuk akal nggak ngomongin? Ya, jangan nggak kebagian saya. Betul? 2000 tahun sudah habis. Atau habis kapan? Wih, ini memang dia jenius. Wah, dia luar biasa. Bayangkan umur 26 tahun dia sudah profesor, meneliti satu penelitian. Mudah-mudahan dia sudah jumpa Tuhan Yesus. Walaupun saya nggak maksa. Nah, jadi semua itu karena iman. Kalau saudara dan saya bisa percaya kita nggak pernah lihat, itu kan namanya iman. Nah, setelah iman kita pertama muncul, tambahkan dengan apa? Harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, jadi kalau saudara baca tulisan Petrus ini, setiap kata sesuatu ditambahkan harus ada kalimat harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita apa? Kebajikan. Pelan-pelan. Kalimat ini salah atau tidak? Saya berbuat bajik untuk diri saya sendiri. Salah atau benar kalimat ini? Loh, kok ragu-ragu? Oke, saya ulangi. Saya berbuat kebajikan untuk diri saya sendiri. Salah atau benar kalimat ini? Benar. Nah, benar, salah, benar. Cuma 2 kok. Salah kok, benar bagaimana? Karena kata kebajikan harus untuk orang lain. Nggak lucu kalau kita berbuat bajik untuk diri kita sendiri. Sombong betul. Nah, egois. Saudara, maka itu ayo kita belajar mengerti. Setelah kita punya iman karena mendengar Injil, betul? Karena pendengaranlah maka kita dapat iman. Setelah kita punya iman, kita harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikan. Berarti mikir orang lain, harus larinya ke sana, bukan ke dalam. Maka itu jangan lupa
Kejadian 12 ayat 1 dan 2, ini yang kita akan baca, akan pelajari. Tinggalkan zona nyaman dan jadi berkat. Amin, jangan lupa itu. Dan kepada kebajikanmu harus dengan sungguh-sungguh berusaha ditambahkan pengetahuan. Artinya knowledge. Pengetahuan untuk apa? Balik ke kalimat kata sebelumnya. Pengetahuan untuk berbuat kebajikan. Kita punya kebajikan tapi nggak punya hikmat, nggak punya pengetahuan. Jadi apa itu? Ngawur. Maka itu Roh Kudus ini luar biasa. Sudah? Setelah kita punya pengetahuan, ayat 6. Dan kepada pengetahuan kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan penguasaan diri. Ini doanya istri pengusaha dari Makassar. Kalau saudara sudah punya iman dan berjuang dengan sungguh-sungguh menambahkan kebajikan, setelah punya kebajikan saudara dapat pengetahuan, knowledge. Setelah punya pengetahuan, dengarkan, berarti itu kita sudah jadi berkat banyak nggak untuk berbuat bajik itu? Loh, jawabnya atau tidak? Nah, ini dia. Pasti kita menuai apa yang kita tabur. Nah, tunggu dulu. Kalau tidak punya penguasaan diri, mbok-mbok kabeh gitu aja. Ngerti? Saudara akan amakan semua. Wih, aku diberkati luar biasa. Lupa diri. Maka itu harus ada penguasaan diri untuk tahu milik kita cukupnya di mana dan sisanya untuk Tuhan. Ingat 3 kesaksian pengusaha tadi. Setelah punya penguasaan diri, tambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha apa? Ketekunan. Apa kata lain tekun? Taat, rajin, setia, konsisten, terus menerus. Dengar saudara, percayalah, kalau iman kita dengan sungguh-sungguh kita tambahkan kebajikan. Dari kebajikan kita jadi berkat buat banyak orang, membuat orang lain sukses. Kita serius dan kita sungguh-sungguh berusaha menambahkan pengetahuan. Akhirnya makin besar yang Tuhan kerjakan lewat kita. Maka kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan penguasaan diri. Karena ini kan hebat sekali. Dan setelah punya penguasaan diri, tambahkan dengan keseriusan, kesungguhan, ketekunan. Karena masih banyak hal besar lain Tuhan akan percayakan kepada kita. Amin. Untuk mengelola proyek surga ini tadi. Setelah kita tekun, rajin, berusaha dengan sungguh-sungguh, tambahkan apa? Kesalehan. Hidup takut akan Tuhan. Dulu saya mikir, kalau sudah ada penguasaan diri, kenapa harus ada takut akan Tuhan lagi? Namanya manusia. Waktu uang sedikit, memberi itu gampang. Ayo ngaku ya atau tidak? Betul? Ketika sudah banyak, nah mulai mikir-mikir. Maka itu harus ada tetap takut akan Tuhan. Setelah kita punya takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Kasih akan saudara-saudara, neten seiman. Akhirnya saya menangis di hadapan Bapa di surga. Muaranya, akhirnya, ujungnya dari iman itu kemana? Setelah kita punya kasih akan saudara-saudara, maka kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh menambahkan kasih akan saudara-saudara, yaitu kasih kepada semua orang. Siapa yang sering berkata begini? Aku capek jadi berkat karena banyak ditipu. Ada yang pernah ngomong begitu? Loh, saya tanya, ada yang pernah ngalamin begitu? Loh, saya tanya, kalau saya nggak jawab berarti nggak pernah memberi, gitu aja sudah. Ditanya baik-baik kok nggak jawab. Maaf,
Ada yang pernah mengatakan itu, sudah tolong ditipu lagi. Ada tahu? Oh, ada yang geleng-geleng. Oke, saya hargai yang geleng-geleng. Berarti saudara belum pernah memberi, atau belum pernah ditipu, atau nggak pernah ditipu. Saya nggak tahu yang mana. Pokoknya begini. Kalau ada orang ngomong begitu kepada saya jawabannya gini, jangan tersinggung. Sambil tutup mata. Selama saudara hidup jadi orang Kristen, pernah nggak nipu Tuhan? Yo, kok tertawa? Saya kata pernah. Ayo, ya sudah. Ngapain kita marah kalau ditipu? Boleh saya berkata kalimat ini? Ya sudah, gitu. Impas no? Itu cara kita hidup. Ini ujung dari semua sukses kita, yaitu membuat semua orang bisa sukses. Enggak cuma saudara seiman kita saja. Ngeri saudara. Lihat ayat berikut, ayat 8. Tuhan tolong kami supaya kami sadar. Sebab apabila semuanya itu apa? Itu tadi iman, kebajikan, pengetahuan, ketekunan, penguasaan diri, semua itu pokoknya. Apabila semuanya itu ada padamu, enggak cuma ada pada kita, ada pada kita dengan berlimpah-limpah, maka kita akan dibuatnya menjadi giat. Giat untuk apa? Jangan berasal dulu kecepatan. Giat dulu. Giat untuk apa? Bekerja untuk Tuhan. Iya, giat untuk tetap jadi berkat. Apabila semuanya itu ada pada saudara, pada saya, ini luar biasa. Kita akan menjadi giat dan berhasil. Bukan makin sukses saja, tapi dalam pengenalan kita kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Ini loh hasilnya. Tidak ada ayat di Alkitab kita makin mengenal Tuhan Yesus karena rajin berdoa. Tidak. Tapi karena kita punya semuanya itu. Ayat 9 menakutkan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu tadi, Tuhan tolong jangan terjadi dengan kami semua di sana. Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Ayo jujur, enak nggak kalau sampai Tuhan mengatai kita, Daniel, kamu buta dan picik? Enak nggak kalimat ini? Tidak. Saya percaya, saudara berdoa, saya pun berdoa. Jangan firman ini untuk saya, untuk saudara. Setuju? Jangan. Tapi masalahnya, banyak nggak hamba Tuhan dan orang Kristen yang seperti ini? Nah, karena apa? Pelit. Nah, itu saja. Karena tidak punya hati untuk membuat orang sukses. Saya ulang ayat 9 ini. Tolong kami Tuhan. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosa yang dahulu telah dihapuskan. Jangan tutup 2 Petrus, kita akan lanjut. Saya mau berikan 2 contoh. 1. Karena berkat Tuhan itu tidak bicara tentang materi, tentang modal, tentang siapa, tapi betul-betul berkat Tuhan. Jadi begini contohnya. Kalau ada orang punya usaha, tempatnya itu sangat tidak strategis, jelek juga. Orang mau cari aja susah. Terus pemiliknya pun nggak tinggi pendidikannya, dan pokoknya yang gitu semua lah. Tapi dia takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakannya itu diberkati oleh Tuhan.
Jadi bukan karena kekuatannya, kepintarannya, modalnya, letaknya, tapi karena Tuhan. Orang datang ke tempat yang menyelipit bahasa Jawanya, yang ada di sudutnya sudut gitu. Yang kedua, orang ini kerja dengan serius. Istilah umum, banting tulang peras keringat, rajin tadi itu, luar biasa. Dan dia juga berhasil, kaya. Nah, yang ini bukan karena berkat Tuhan, karena dia rajin. Pertanyaan saya, dari dua orang ini mana yang pelit dan mana yang murah hati? Ngerti nggak pertanyaan? Pertama yang murah. Yang pertama yang murah hati, karena dia sadar, bukan karena aku. Amin. Nah, sekarang saya tutup mata lagi. Sekarang saudara jawab jujur, nah saudara masuk yang nomor 1 atau nomor 2? Di antara. Nggak ada di antara. Oh, nggak bisa. Ayo setuju? Di antara nggak ada. Kita harus ambil kiri atau kanan. Maka itu saudara, ketahuan kok. Yang pelit-pelit itu karena dia sadar ini jerih payahku, ini usaha keringatku. Maka itu orang seperti ini susah menggenapi 2 Petrus 1 ini tadi. Serius saya berkata. Jadi musuh utama kesuksesan itu bukan setan, tapi orang Kristen pelit. Oh, dengar juga hebat, cuma punya pelan begini. Musuh utama kesuksesan orang Kristen pelit. Jadi kalau orang itu sukses menurut dunia, wih, setahun 2 kali 3 kali ke luar negeri, wih, anak-anaknya mobil yang mewah, waduh, rumahnya seterusnya. Nah, itu hukum alam. Ngerti? Ngerti? Contoh kedua, masih ingat di Lukas pasal 7 mulai ayat 36, ya, saudara buka kitab saudara, Lukas 7, tapi di sini nggak usah, yang di layar tetap ya Yohanes ya, biar nanti karena kita belum selesai. Di Lukas 7 mulai ayat 36, judulnya apa kitab saudara? Ayo lihat judulnya apa dari kitab saudara? Tuhan Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Masih ingat kisahnya? Dikatakan malam itu Tuhan Yesus diundang makan oleh orang Farisi, namanya Simon. Masih ingat ya? Nah, Yesus datang. Nah, ini yang kita mau belajar nanti, luar biasa. Apa saja yang dikerjakan Tuhan Yesus ternyata hampir tidak ada yang untuk dirinya. Selalu dia punya dampak untuk orang lain. Jadi malam itu dia terima undangan Simon, bukan karena mumpung ada yang undang makan gratis, bukan. Tapi Papa di surga memberitahu, ada orang yang perlu kamu. Terima undangan itu. Ternyata di kota itu, masih ingat ayat berapa? 38 atau ayat 37 atau 38? Di kota itu ada seorang perempuan. Pak Rudi bisa baca ayat berapa itu? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal. Nah, kok cuma terkenal aja? Hebat, enggak enak buntutnya. Terkenal sebagai orang berdosa. Nah, masalahnya orang seperti ini boleh masuk nggak ke rumah orang Farisi? Dari jauh jadi diusir. Siapa kamu? Seorang bayangkan, kira-kira apa yang dibuat oleh perempuan ini sebelum dia nerobos masuk? Nggak pakai permisi loh. Kalau permisi nggak boleh. Dikatakan dia menerobos masuk. Kira-kira apa yang dikerjakan perempuan ini sebelum dia nerobos masuk? Ayo di depan. Tangan saya sudah begini, masuk ngerti sih. Dia akan mundar mandir, masuk tidak, lengah. Iya, dia pokoknya cari kesempatan, mikir aku masuk atau tidak, karena dia tahu risikonya. Masuk diusir. Akhirnya pasti dia berkata gini, Lukas tidak menulis tapi kita percaya. Terserah, kenapa? Nah, mati-matilah. Nekat aku masuk. Nah, kira-kira
Sebelum kita baca selanjutnya, karena kita sudah tahu semua kisah itu, bukan? Gara-gara Lukas 7 itu banyak lagu yang dinyanyikan. Ayat itu dibuat lagu. Yang terakhir seperti perempuan apa itu? Bukan, ya, bukan Samaria. Ada lagu kok itu. Iya, seperti wanita. Nah, itu lagu bagus. Nah, yang suka nyanyi lagu itu nggak tahu sebabnya, awas kan. Ini ceritanya. Nekat, mati-matilah, nggak peduli. Nah, ini loh, kenapa? Memang Lukas tidak menulis siapa perempuan ini, tapi Yohanes di pasal 8 Injil Yohanes dia menulis. Begini kisahnya, ya. Ketika dia robos masuk, istilah nggak babi bu, nggak ABC, langsung nangis di belakang Yesus, kakinya dibasuh dan air matanya, nggak berhenti. Lalu Lukas menulis, dia buka ikatan rambutnya yang panjang, dia usap kaki Yesus. Saudara, zaman itu di semua rumah orang Yahudi harus ada tempayan cuci kaki di depan pintu. Kenapa? Zaman dulu belum ada aspal, jadi jalan berdebu. Dan zaman dulu tidak ada sepatu yang tertutup. Maka kalau ada tamu-tamu terhormat, maka ada dingklek kecil, atau kata dingklek ya, bangku kecil. Nah, di situ tuan rumah harus jongkok berlutut, lalu tamu terhormat angkat kakinya di dingklek itu, kursi kecil itu, lalu dicuci. Karena supaya nggak debu masuk ke rumah. Nah, ketika Simon melihat perempuan itu seperti itu, ayat berapa saya lupa, 39 atau 40 berkata, ini saya pakai bahasa terjemahan bebas. Ih, katanya nabi. Masa dia nggak tahu siapa perempuan pegang dia? Sinis, nggak terima. Nah, ini orang beragama pasti munafik, kita aja sudah. Jadi Tuhan Yesus dengar nggak Simon ngomong apa? Enggak ngomong kok, tapi Roh Kudus yang tahu. Maka itu jangan suka bohongin Tuhan. Tahu? Kok nggak ada yang ngamen? Jangan suka bohongin Tuhan. Dia tahu semua. Waktu saya ngajar anak-anak kisah ini, terus ada seorang anak tanya, oh, kok Tuhan Yesus bisa tahu ya? Simon kan cuma ngomong sendiri, bergumam juga tidak. Betul nggak? Nggak bergumam, ngomong sendiri kok. Kok Tuhan Yesus tahu? Tiba-tiba Roh Kudus memberikan hikmat. Jawab begini pada anak itu, kalian harus tahu ya, kita ini belum kentut, maaf, baru mau. Tuhan Yesus sudah tahu, bahwa kita mau kentut. Ngerti maksud ini? Luar biasa. Begitu Tuhan Yesus tahu Simon gak setuju apa yang dilakukan perempuan ini, terus Tuhan Yesus ngomong, Simon, aku mau ngomong pada kamu. Begini ya, kalau ada dua orang punya utang, saya pakai rupiah zaman sekarang, yang satu utangnya 10 miliar, gaji cuma 2 juta sebulan, kapan lunasnya? Yang satu utangnya cuma 500.000. Nah, kalau dua orang ini dibebaskan oleh si pemilik uang, mana yang paling berterima kasih? Kalau saudara jadi Simon, jawab apa? Yang utangnya 10 miliar tadi, bagaimana gak terima kasih? Bisa nggak tidur sebulan nih orang kalau sukacitanya, betul? Nah, ya tentu yang utangnya besar. Begitu jawabannya. Kenapa perempuan ini begitu datang cuci kakiku dengan air matanya? Kamu nggak cuci kaki waktu aku masuk. Perempuan ini cium kaki, kamu nggak cium aku. Perempuan ini menuangkan minyak yang paling mahal. Berarti kira-kira harta yang paling mahal gak yang dia punya? Kamu apa? Begini kalimat terakhir tadi di Lukas 7. Maka itu barang siapa yang sadar dosanya begitu banyak dan diampuni, maka dialah yang akan banyak berbuat kasih. Tapi yang merasa, kakek nenekku, konco-koncoku, papa mamaku itu orang baik-baik, kami anak-anak diajar baik juga, nah ini orang sombong. Maka saudara dan saya yang sadar, maka itu ayat ini,
yang punya semuanya itu, pengenalannya kepada Yesus makin sempurna karena sadar betapa bobrok, hancur, jahat, dan kurang ajarnya kita ini. Amin. Tuhan ampuni. Maka kembali lagi, orang yang merasa tidak berdosa banyak, baik-baik, dia pasti pelit. Karena nggak merasa untuk berkorban apa-apa. Ngaku orang baik kok. Dari 4 generasi di atasku, orang utang nggak pernah ditagih. Keren gitu. Maaf ya saudara. Pelitnya gereja Tuhan karena merasa dosaku sedikit. Nah, perempuan ini yang ada di Yohanes 8, nanti saudara baca di rumah saja. Masih ingat dikatakan pagi-pagi Yesus lagi ngajar, toto kubrak. Kok kubrak apa? Imam-imam melemparkan seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina. Langsung mereka menjebak Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa, ini orang dimatikan, rajam batu. Menurut kamu gimana? Dua-dua salah. Tapi ini jawaban Tuhan Yesus. Barang siapa di antara kalian yang merasa tidak berdosa, silakan lempar batu dulu. Ini yang saya kagum. Coba hari itu kira-kira ada imam yang munafik nggak? Merasa nggak berdosa terus lempar batu duluan, kira-kira? Ada pasti. Mudah-mudahan sekarang juga ada kok. Tapi pertanyaan saya, kalau toh ada satu imam yang berani ngelemparkan batu, yang lain bakal ikut tidak? Enggak. Mikir dong. Enggak. Ini luar biasa. Akhirnya sepi, nggak ada apa-apa. Tuhan Yesus tetap tunduk sambil melukis di tanah. Kok sudah sepi? Baru diangkat kepala. Kemana mereka semua? Perempuan, pergi guru. Kalau begitu, aku pun gak menghukum kamu. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Syok gak? Ingat peristiwa hukuman mati? Yang pertama kali Jokowi jadi presiden. Yang kedua atau yang pertama yang Mary Jane sempat bebas? Pertama atau kedua? Pertama. Bayangkan sudah dibares loh saudara. Ingat tuh Mary Jane? Tiba-tiba ada telepon dari Manila. Sudah dibares menuju ke tempat untuk dia diikat. Saudara bayangkan, tinggal dor saja. Tiba-tiba bebas. Kaget enggak? Nah, begitulah perempuan ini. Jadi aku enggak dihukum. Enggak. Dia belum sadar betul. Begitu dia sadar, Tuhan Yesus sudah pergi. Nah, pertanyaannya, saudara dan saya sudah divonis mati atau belum? Ayo pura-pura saja. Sudah atau belum? Sudah. Berapa kali? Nah, ini pertanyaan penting. Banyak anak Tuhan gak sadar. Kita ini divonis mati puluhan kali. Kok enggak iya? Kok cuma Bu Yanti? Kenapa iya? Karena dosa-dosa kita. Ini kayak nggak percaya sih, oke saya buktikan. Hukuman mati. Ya, ingat kasus mana? Pondok ini atau Mas? 3 dihukum mati sudah ya? Divonis mati 2 hari yang lalu oleh pengadilan. Karena sadis sekali. Nah coba buka. Ini yang saya tahu bahwa sebetulnya saudara dan saya sudah nggak pernah tak ngitung berapa kali kita divonis mati, tapi selalu bebas karena pengampunan dari Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3:15 ayat ini saja. Saya nggak pernah hafal KUHP. Yang hafal KUHP itu polisi, jaksa, hakim, pengacara. Tahu tuh KUHP? Kitab undang-undang hukum perkara. Kalau diplesetkan kasih uang habis perkara. Gitu. Yang saya hafal KUHS, Kitab Undang-Undang Hukum Surga. Saya hafal betul itu. Nah, pasal-pasal pembunuhan di KUHP banyak sekali. Pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan berencana, pembunuhan satu orang, pembunuhan rame-rame, macam-macam. Nah, ini hukum surga cuma satu.
1 Yohanes 3 ayat 15. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa, ayo lanjutkan. Barang siapa membenci saudaranya, maka dia adalah, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Enggak cuma pembunuh loh, ada manusia. Sebab kita pernah bunuh nyamuk, bunuh ayam. Maka itu ini bunuh manusia, jangan lupa. Kalau baca kitab yang teliti. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Ngeri sekali. Ayat ini yang menjelaskan saya. Seharusnya sudah berapa kali saya divonis mati. Oke. Jadi buat surga membunuh itu tidak perlu menghilangkan nyawa orang. Tapi apa? Membenci. Saya tanya, saudara percaya atau tidak? Di dunia ini selama hidup orang, nggak ada orang nggak pernah benci saudaranya. Lo jawab, betul tidak? Atau saya tanya balik, kira-kira saudara pernah ketemu orang selama dia hidup nggak pernah benci saudaranya? Ada atau tidak? Saya tanya kok susah jawabannya. Nggak ada. Tapi saya tahu jawaban saudara berat begini, Pak Daniel. Saya tuh nggak pernah benci, tapi malas ketemu. Sama goblok. Nggak pernah benci tapi malas ketemu. Awas kamu. Nah, kalau itu ada tidak? Kita pernah. Lalu jujur nggak benci tapi malas ketemu. Kalau lihat dari jauh, iya dia terus belok. Awas. Maka itu Tuhan Yesus memberikan peraturan. Satu-satunya tanda bahwa kita sudah mengampuni orang itu kalau kita sudah bisa makan bareng dia. Nah lu, awas yang bilang mengampuni tapi nggak pernah bisa makan bareng. Awas, yang bayar kita bukan orang itu. Awas. Ngeri saudara. Maka itu sebenarnya kita sudah divonis mati berapa kali? Oke, saya tanya jujur, tapi jangan jawab. Tersenyum boleh, tertawa jangan terketawa. Kira-kira semua kita yang rajin ke gereja, yang rajin pelayanan, itu di hatinya masih punya koleksi musuh nggak? Lu jangan jawab Pak Dimas. Lu betul? Berarti kita pembunuh, cuma belum ketangkep saja. Karena belum ada yang lapor. Serius saudara, kita sambil tertawa, tapi ini fakta. Dengan satu dosa ini saja sudah berapa kali kita divonis mati. Contoh kecil lagi. Terima kasih ya kan datang. Ini Pak Pendeta Yohanes Purba. Dia sekarang lagi di Lemhanas. Ya Pak Purba, silakan dulu. Unita, saya teruskan dikit ya, dengarkan. Ini penting sekali. Supaya kita terus melakukan apa yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Amin. Betapa dunia itu perlu pengampunan, perlu kasih ini. Itulah kita sukses buat orang lain. Membagikan apa yang perlu. Saya kembali kepada poin ini, saudara. Berarti masih banyak gak dosa-dosa lain yang kita sering buat? Ya sudah. Maka itu kita harus berbuat banyak. Seperti perempuan divonis mati nggak jadi mati. Nangkap sekarang? Selanjutnya ayat 10, 2 Petrus 1 tadi. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, diulangi lagi kalimat ini. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya apa kita? Panggilan dan pilihan kita makin teguh. Jangan kendor. Ingat kesaksian Ibu Yanti Raja Buku, kena kanker seperti itu. Jadi kemonya sudah nggak bisa lagi karena sudah habis paketnya dan tubuhnya pun nggak bisa terima. Tapi masih lincah. Coba ngomong bisa lompat-lompat. Kankernya 20 lebih ukurannya. Giat makin teguh. Saya ulangi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu
Melakukannya, nah melakukan apa? Yang semuanya tadi itu, iman, kebajikan semuanya. Jikalau saudara dan saya melakukan urutan dari iman, tambahkan sungguh-sungguh kebajikan dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah apa? Tersandung. Wih, luar biasa tuh, sebentar lagi selesai. Jangan khawatir, pasti makan. Itu panitia sudah kasih kode time out. Sebentar lagi. Tuhan tidak minta kita hanya rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ini, tapi lakukan urutan itu tadi. Dari iman kita yang muaranya kasih akan semua orang. Klimaksnya ini ayat terakhir, ayat 11, saudara. Ternyata tidak semua hamba Tuhan dan orang Kristen bisa masuk surga karena ada ayat ini. Dengan demikian, dengan apa? Jangan jawab demikian, sudah tahu. Dengan apa? Melakukan semuanya itu. Dengan demikian, kepada saudara dan saya akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, begini loh artinya. Kalau ada kata dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, berarti ada orang yang terima hak nggak penuh atau tidak? Iya. Nah, ini saya bingung. Terus di mana orang-orang itu? Oke, saya nggak mau tanya juga lebih detail, capek. Begini, yang penting kalau ada yang paling tinggi hak penuh, ya kejar yang itu sudah. Jangan cari yang lain lagi. Karena manusia ini kurang ajar. Kalau ada pilihan, milih paling gampang. Bertobat kita ini. Amin. Luar biasa kurang ajar yang namanya manusia. Sudah, pokoknya gak usah tanya. Pokoknya happen. Ini yang saya takut. Lagi sekali, setelah saudara baca ayat ini, ternyata tidak semua pendeta dan semua murid Yesus bisa memasuki kerajaan kekal dengan hak penuh. Hanya yang melakukan semua yang tertulis di ayat 5 sampai selesai tadi. Kasih akan semua orang. Itu yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Aku memberkati kamu supaya kamu jadi berkat buat semua orang. Itulah sukses yang Tuhan inginkan atas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat makan siang. Bentar, Pak, masih tetap berdiri. Kita buka ruang tanya jawab. Oh, bukan makan? Ya, Oke. kita buka ruang tanya jawab dulu. Ya, terus ya, gimana sih? Masih jam 11 soalnya. Oh, jam 11 kali ini. Masih jam 11. Padahal saya ngomong udah lama. Iya. Oke. Apa kuat jam 1? Oke. Yang mau memberikan pertanyaan langsung kepada Pastor Daniel. Ya, langsung cepat. Saya persilakan. Angkat tangan, kasih mikrofon. Cuma dipinjemin mikrofon, jangan dibawa pulang. Ada? Nggak ada, so pintar semua. Ada nggak yang mau bertanya? Ya. Kenapa itu ada? Oke. Kenapa? Udah Saya mau bertanya. Sebenarnya semua sudah jelas sekali. Sukseskah? Apakah sebenarnya ukuran sebuah kesuksesan? Ya. Kan begitu. Saya hanya minta dikasih tahu gitu. Menurut pemandangan saya, kalau sukses yang sebenarnya itu adalah mengasihi Allah dan tidak toleransi dengan dunia. Itu kira-kira gimana? Ya, itu hukum Tuhan yang mutlak. Mengasihi Tuhan yang segenap dan tidak toleransi dengan dosa. Betul. Tapi itu kan untuk diri sendiri. Orang lain nggak kena dampaknya. Setelah itu bagaimana?
Itu yang ditanya. Setelah itu bagaimana? Karena ujungnya semua orang yang ada di sekitar kita harus kena dampak dari hubungan kita mengasihi Tuhan. Oke? Yang belakang, tolong. Dengar ya? Saya ingin bertanya yang tadi Bapak mengatakan bahwa berkat itu hukum alam, ya. Bukan uang, materi. Iya, semua itu hukum alam. Saya melihat beberapa kasus di mana ada orang-orang yang tertentu dia tidak bekerja, yang mungkin seperti Bapak gitu pendeta, tapi dia menerima berkat supranatural. Iya. Nah, tidak hanya pendeta, tapi ada beberapa orang yang full heart begitu ya, menerima nggak bekerja, nggak Iya. bekerja di sekuler begitu. Itu juga menerima berkat, Pak. Cuman membedakannya itu gimana ya? Iya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan jerih payah kita, tapi kita dapat. Ya, oke. Saya kutip. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa yang pernah nulis ini. Siapa? Nggak ada. Tapi begini, saudara baca. Apa yang bisa dibeli dengan uang? What money can buy? Uang bisa beli ranjang tempat tidur yang mahal, tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli obat-obatan, vitamin, suplemen yang mahal, tapi uang nggak bisa beli sehat. Uang bisa beli alat-alat entertain yang mahal-mahal, yang miliaran sekalipun, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan dan sukacita dan sebagainya. Nah, jadi kalau ada begitu, memang Tuhan yang memberkati, tapi bukan karena uangnya. Nah, setelah itu dia diberkati terus kemana? Dibagi ke siapa? Ngerti ya saudara? Selalu ujungnya ke siapa? Karena Paulus menulis kita ini seperti pohon buah. Nah, saya pakai ukuran itu sebentar nanti sesi kedua ini, tapi tidak apa-apa, saya lanjutkan dulu. Jadilah pohon buah. Pohon buah itu luar biasa, renungkan. Tidak ada satupun pohon buah yang pernah tahu rasa buahnya sendiri. Tapi dia tidak bosan berbuah. Maka itu sebelum saudara jadi pohon buah, hasil saudara, hasil hidup saya, semuanya untuk orang lain. Lalu ada orang tanya, kalau begitu kenikmatan pohon buah itu apa? Ini jawabannya. Kalau dia melihat ada orang bisa nikmati buahnya, itu kenikmatan. Itu Filipi 1. Nanti sesi kedua kita bahas itu. Jadi nggak apa-apa, asal kemana setelah diberkati. Selalu ujungnya itu kemana. Karena kalau bicara sungai harus ada muaranya. Jelas ya Bu? Satu lagi. Tunggu dulu. Harus pakai mikrofon. Ya, pendeta. Mungkin ada buah yang baik dan juga buah yang jelek. Ya. Saya lihat juga banyak yang mengataskan nama Tuhan dengan firman Tuhan. Dia berbuahnya luar biasa dan buah-buahnya kemana-mana. Tapi karena seperti yang tadi cerita bekat itu. Ya. Tapi mereka dibekat, semua orang melihat mereka benar-benar diberkati Tuhan. Bagaimana kita mengantisipasi itu? Ya, kembali. Orang yang pintar ngomong, orang bisa ngambil hati orang. Uangnya mengalir ke orang itu. Dan itu hukum alam, bukan Tuhan. Maaf saya berkata, bisa nggak kata-kata kita memanipulasi orang? Nah, itulah kerjaan kami para pendeta. Setuju? Gak usah pura-pura. Itu kerjaan kami. Maaf. Nah, itu dia. Setelah itu jawabannya Tuhan Yesus berkata, dari buahnya kamu kenal pohonnya. Jadi kalau buahnya jelek, biar kelelawar yang makan. Udah, cukup.